Film dimulai dengan seorang pria yang sedang minum segelas whisky. Nama pria itu adalah Attila. Dia adalah bandit yang sering merampok ban, dan kali ini dia akan merampok ban kecil di pinggiran kota. Namun sebelum cerita berlanjut, kita kembali ke masa kecil Attila. Waktu kecil, dia sangat meresahkan penduduk desa, apalagi seorang pendeta. Attila suka minum jamuan makan di gereja secara diam-diam. Kemudian, adegan berlanjut dan seorang polisi terlihat di kamarnya. Tak lama kemudian, Attila yang sudah beranjak dewasa masuk ke kamar. Kali ini, Attila telah dimasukkan ke dalam penjara. Tentu hal ini sudah sering ia lakukan. Attila mengonfrontasi seorang inspektur bernama Laszlo. Kemudian, Laszlo mulai mewawancarai Attila. Dan diketahui Attila telah melakukan banyak perampokan sebanyak 26 kali dalam 6 tahun terakhir. Kemudian, Laszlo ingin Attila menceritakan semua perampokan itu. Jadi, kita akan flashback dan dibawa kembali ke masa kecil Attila. Masa kecil Attila cukup sulit. Bahkan ayahnya tidak cukup untuk mengasuh dan mendidiknya, sehingga dia diadopsi oleh seorang keluarga. Namun, keluarga itu bahkan tidak mampu merawat Attila yang nakal. Sehingga pada suatu kesempatan, Attila dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan khusus. Tempat itu dijadikan hukuman bagi bocah seperti Attila. Usai dimandikan dengan cara disemprot, Attila kemudian dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang berisi banyak anak. Kemudian, pada hari itu Attila kemudian diberikan pendidikan yang cukup keras. Tempat itu seperti penjara bagi Attila. Kembali ke masa kini, ke Laszlo. Saat Attila bercerita tentang masa kecilnya, Laszlo memberitahunya bahwa cerita sedih saja tidak cukup untuk mengurangi hukuman Attila. Kembali ke masa lalu. Selama pendidikannya, Attila kini menjadi tentara bayaran negara. Dalam pelatihan tersebut, Attila diajari cara menembak. Di sana, terlihat hanya Attila yang jago menembak. Tak hanya itu, Attila juga mendapat tugas sebagai penjaga penjara. Saat bertugas, terlihat ada 2 terpidana yang diam-diam berusaha untuk melarikan diri. Attila kemudian menangkap mereka, namun sayangnya ia tidak memiliki nyali untuk menembak 2 orang tersebut. Mati. Namun tak lama kemudian, petugas lainnya langsung menembak mati 2 orang tersebut. Di malam hari, Attila berpikir mengapa orang begitu kejam dan tanpa ampun. Dia berpikir bahwa hidup adalah hukuman bagi setiap manusia. Dan dari pemikiran itu, Attila diam-diam berusaha melarikan diri dari ketentaraan. Beruntung Tuhan masih mengasihani dia, sehingga akhirnya Attila bisa bebas dari tempat itu. Attila kemudian menyelinap di bawah gerbong kereta dan menjauh dari tempat hukuman. Sesampainya di stasiun kereta, terlihat Attila hanya memiliki ikat pinggang yang ia pasang ke besi di kereta. Namun usahanya tidak sia-sia, ia berhasil kabur ke Budapest. Sesampainya di sana, Attila kemudian pergi ke toilet dan hendak membasuh wajahnya yang sudah penuh debu. Tak lama kemudian, seorang pria botak muncul membawa tas kerja. Attila kemudian mencuri pakaian pria itu untuk menjaga dirinya tetap aman. Dan sejak saat itu, Attila menyatakan dirinya bebas dan mandiri. Di lain kesempatan, Attila ingin melanjutkan mimpinya bermain hoki es. Dia berkelana ke klub hoki es, tempat Attila bermain sebagai penjaga gawang. Maka, saat kereta berangkat, Attila langsung berlari ke halte stasiun berikutnya. Dan sekali lagi, Attila beruntung karena berhasil sampai di stasiun sebelum gadis itu. Kemudian, diketahui bahwa nama wanita tersebut adalah Kata. Mendengar cerita tersebut, Laszlo kemudian tampak menangis haru. Kisah hidup Attila bertolak belakang dengan apa yang ia lakukan saat itu, menjadi seorang pencuri. Melanjutkan kisah Attila di masa lalu. Karena membutuhkan izin sebagai warga negara, atau KTP untuk bekerja, Attila pergi ke imigrasi kantor. Namun kali ini ia kurang beruntung, karena dalam perpindahan kewarganegaraan, Attila harus membawa dokumen dari negaranya terlebih dahulu untuk dibawa dan diverifikasi, tentunya dengan syarat yang cukup rumit. Oleh karena itu, Attila diminta kembali dalam 2 minggu dengan membawa surat dan syarat yang diminta. Tentu saja hal itu tidak mungkin dilakukannya, karena kembali ke rumahnya sama saja dengan bunuh diri.
untuk dia. Nah, kita lanjutkan kisah cinta Attila dengan Kata. Suatu hari, mereka berjalan ke bioskop. Tetapi pada saat itu, Attila tidak membawa uang tambahan, bahkan tidak cukup untuk membayar. Jagung meletus. Sehingga dia merasa malu dengan Kata yang harus membayar kekurangannya. Adegan kemudian berubah. Keesokan harinya, Attila dan timnya terlihat di game. Karena surat-surat kewarganegaraannya rumit, Attila meminta bantuan temannya, Zero. Zero punya paman yang bekerja di kantor imigrasi, dan tentu saja Attila memintanya bantuan agar surat-surat kewarganegaraannya dapat segera diperoleh. Untungnya, Zero mau membantunya. Setelah selesai game, Attila menemui Zolty untuk meminjam uang guna membayar surat-surat transfernya. Setelah mendapatkan uang pinjaman, singkat cerita, Attila bertemu dengan paman Zero. Attila kemudian memberikan uang pelicin beserta foto paspor di dalamnya. Tapi ternyata uang fasilitasi masih belum cukup. Namun, Attila tidak punya uang lagi. Untungnya, berkat kebaikan paman Zero, pemindahan warga Attila akan terjadi. Dicoba. Setelah pelatihan, Attila kemudian kembali ke rumah dan mendapat kabar bahwa seorang diktator di Eropa telah meninggal. Tentu hal itu membuat Attila khawatir surat pindah kewarganegaraannya akan memakan waktu lama. Waktu untuk diproses. Setelah itu, hari-hari Attila terasa monoton karena khawatir akan mengalaminya. Dideportasi karena tidak memiliki KTP. Kemudian, dia menghubungi paman Zero lagi. Tetapi panggilannya tidak pernah dijawab dan dia tidak menemukan titik terang. Oleh karena itu, Attila memberanikan diri untuk mengunjungi kantor paman Zero. Lalu, saat bertemu di sana, Attila justru disuruh pergi. Paman Zero memang sudah mengurusnya, tapi karena uang pelicin tidak cukup, prosesnya harus memakan waktu lama, sementara Attila harus segera mendapatkannya. Di sisi lain, perjalanan cinta Attila terus berlanjut. Kali ini, Attila diperkenalkan kepada orang tua Kata. Namun ketika dikonfrontasi secara langsung dan ditanya tentang masa depan dan pekerjaannya, Attila tidak bisa menjawab banyak. Sedangkan Kata sudah memiliki masa depan yang cerah, sehingga dari pertemuan itu Attila dibuat tidak nyaman. Jadi dia memutuskan untuk segera pergi. Mengetahui hal itu, Kata merasa kecewa. Kemudian, dalam perjalanan pulang, dia juga melepas sepatu dan pakaiannya di sana. Ketika dia kembali ke rumah, dia telah mendapatkan banyak uang dari perampokannya. Kemudian, dia menyembunyikan uang itu di oven. Dari situ, Attila yang merasa mandiri secara finansial, langsung pergi bersenang-senang, bahkan membayar hutang ke Zolty. Tak berhenti sampai di situ, Attila juga sempat membeli mobil. Bahkan Attila kembali menemui Kata setelah berbulan-bulan absen. Di sana, Attila mengaku sibuk mencari uang agar bisa membuktikannya kepada orang tua Kata. Karena itu, Kata terlihat sangat senang. Saat pulang latihan hoki, Attila tiba-tiba didatangi teman-temannya. Awalnya mereka mengira Attila telah merampok ban, tetapi saat itu Attila mengatakan demikian. Uang yang didapatnya sekarang adalah hasil menjual kulit beruang. Namun, seiring waktu, uang yang dicuri semakin berkurang. Maka, Attila mulai berpikir untuk merampok di tempat lain, tentu saja yang lebih besar. Aksi kemudian dimulai. Kali ini ia menggunakan sepeda motor sehingga bisa digunakan untuk melarikan diri. Namun, ada satpam yang bertugas di sana. Awalnya Attila tidak sadar, namun saat keluar dari kantor pos membawa uang curian tersebut. Dan melihat satpam, Attila langsung kabur. Namun tak lama setelah dia pergi, tiba-tiba Attila tertabrak mobil. Dia kemudian dengan cepat menyalakan mesin lagi. Dan, terjadilah adegan kejar-kejaran antara Attila dan satpam. Saat itu, Attila masih beruntung karena berhasil kabur dengan meluncur ke sungai. Dan dari kejadian itu, tindakan Attila semakin menjadi-jadi. Dia terus merampok bank sampai menjadi sangat kaya, dan tidak melupakan whisky-nya, sampai dia disebut perampok whisky. Suatu kali, Attila mengajak Kata dalam perjalanan keliling dunia. Mendengar cerita Attila, Laszlo kemudian berpikir mengapa orang seperti dia bisa bepergian kemana-mana dunia,
Sementara orang-orang saleh seperti Laszlo tidak pernah sekalipun meninggalkan negara ini. Singkat cerita, suatu hari Attila kembali berlatih bersama tim hokinya. Saat itulah dia dikenalkan dengan putra Bota, Geza, dan dia akan bermain bersama Attila. Di pertandingan berikutnya. Dalam perampokan berikutnya, lagi-lagi Attila berhasil kabur. Namun, kali ini polisi menjaga ketat area ban bahkan menutup semuanya akses jalan, sehingga Attila terpaksa pergi ke atap gedung ban. Bahkan setelah menunggu begitu lama, dia tertidur di sana. Kemudian di pagi hari, Attila masih diberi keberuntungan dan berhasil kabur dari sana. Di sisi lain, Attila kini telah berubah menjadi Whiskey Bandit yang terkenal. Meski begitu, dia juga berhasil mendanai pengemis itu. Tak hanya itu, dalam pemberitaan, Whiskey Bandit juga diangkat menjadi film dan novel. Adegan kemudian bergerak, saat Geza sedang merokok di depan tempat latihan, dan tiba-tiba dia melihat Attila datang. Singkat cerita, terjadi pertandingan yang melibatkan Attila dalam pertarungan. Sebagai rekan satu tim, Geza tentu membantu Attila. Di malam hari, mereka membahas kejadian itu. Tadi sambil nongkrong di pinggir jalan. Tak hanya itu, Attila juga mulai jujur pada Geza tentang apa yang selama ini ia lakukan. Jauh. Bukan karena dia lelah, tapi malah Attila merencanakan perampokan yang lebih besar dan dia membutuhkan orang lain untuk membantunya melakukan perampokan. Di sana, Geza yang digadang-gadang sebagai rekannya perampok setuju karena sang pujaan dari kelas bawah ternyata adalah temannya sendiri. Singkat, nasib sial terus terjadi ketika para pekerja di depan ban tertangkap basah merampok. Kemudian, ketika Geza dan Attila keluar dari sana, para pekerja langsung menghadang mereka dan terjadi pengejaran. Geza dan Attila berpisah, bahkan Attila terpaksa mencuri mobil yang ada di sana. Polisi pun langsung mengejar Attila dan celakanya, Attila menabrak mobil. Beruntung saat itu mobil masih berjalan, namun kejar-kejaran dengan polisi masih belum terjadi. Kali ini, nasib Attila dalam bahaya. Namun setelah tabrakan tersebut, Attila berhasil kabur. Saat berada di rumah dan sedang membersihkan pecahan kaca yang menempel di punggungnya, tiba-tiba kata Came. Mengetahui Attila dalam kondisi seperti itu, kata langsung terdiam dan tidak mau tahu tentang itu. Setelah mendengar cerita Attila, Laszlo kini memiliki beberapa tuntutan yang nantinya akan diajukan. Pengadilan. Mendengar hal tersebut, Attila merasa telah dijebak oleh Laszlo. Kembali ke Attila dan Geza. Setelah kejadian sebelumnya, mereka bertemu dan kembali merencanakan perampokan. Namun kali ini cukup berbeda, Attila malah menyiapkan rencana alternatif. Jika salah satu dari mereka tertangkap, maka dia harus menahan diri untuk tidak berbicara dengan polisi selama 3 jam. Dan tentu saja, Geza setuju dengan itu. Singkat cerita, mereka siap melaksanakan perampokan ban Hungaria. Attila memerintahkan agar Geza mengunci pintu masuk terlebih dahulu dan kemudian menahan para sandera di sebuah ruangan, agar Attila bisa mendapatkan uang di brankas. Setelah berhasil dan ingin segera pergi dari sana, tiba-tiba terdengar suara polisi. Sirene terdengar. Mereka lupa bahwa pintu telah dikunci sebelumnya. Maka dengan terpaksa, Attila menembak pintu kaca itu dan keluar dari sana. Namun aksi tersebut harus berakhir tragis, karena Geza ditangkap polisi, sedangkan Attila berhasil melarikan diri. Geza juga ingat pernah berjanji tidak akan berbicara dengan polisi selama 3 jam. Sehingga saat diwawancarai, dia tidak memberikan sepatah kata pun kepada polisi, sedangkan Attila sendiri sedang berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Geza dari polisi. Sedangkan Geza terus dipukul hingga terjatuh saat menunggu Attila. Namun saat itu Geza keceplosan karena menanyakan jam berapa. Jadi, Laszlo yang sedang menyiksa Geza menyadari bahwa Geza sedang menunggu sesuatu. Lalu, Laszlo memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan Geza ke ruangan lain. Jam di kamar sudah dipercepat, jadi saat Geza tahu jam sudah menunjukkan lebih dari 3 jam, Geza langsung membocorkan siapa sebenarnya Attila. Attila yang berada di perbatasan tiba-tiba didekati polisi dan dibawa ke
Kantor imigrasi. Tidak butuh waktu lama polisi lain datang dan nasib Attila berakhir di sana. Singkat cerita, pada suatu kesempatan, Kata menjenguk Attila di penjara. Namun, ternyata Kata telah menjalin hubungan dengan pria lain, dan uangnya yang disimpan Attila untuk Kata telah habis. Sekarang, Attila sendirian.